Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan syakirin, alhamdulillah hamdan na'imin, alhamdulillah hamdan yu'afi ni'ma yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, karunia serta taufik hidayah jualan hingga kita menjadi hamba-hamba yang terpilih untuk mengisi, menikmati, mentadaburi bulan suci Ramadan. Salam serta salam kita aturkan kepada junjungan kita, kepada suri tauladan kita, kepada pembawa risalah dan menuntun kita ke jalan kesempurnaan di dunia awal akhirah, dan kepada keluarga, sahabat serta pengikut yang setia yang mengharapkan syafaat daripada Rasulullah SAW. Alhamdulillah, pada hari ini kita telah menyelesaikan puasa yang hari kelima. Dan insya Allah kita akan menjalankan sholat tarawih dan memasuki besok hari puasa hari yang ke-6. Allah memilih kita untuk menemui bulan suci Ramadan tidak lain adalah bukan karena kita telah mengaturkan doa jauh hari sebelumnya yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dan hari ini Allah kabulkan itu. Itu adalah sesuatu yang sangat istimewa, yang mana di dalam manifestasi doa ini kita diperkenankan Allah untuk melanjutkan mentadabbur daripada ayat Al-Qur'an surah Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Lihat di ujung ayatnya, endingnya itu adalah kalimat yang sangat istimewa yang diharapkan Allah kepada kita orang-orang yang beriman. Yang ini adalah la'allakum tattaqun. Jamaah salat Isya dan tarawih Masjid As-Salam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan manusia itu dengan kemuliaan. Artinya Allah menciptakan manusia diberikan kemuliaan dan kelebihan yang tidak dimiliki oleh sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa laqad karramna bani Adam, kata Allah, sungguh kami telah memuliakan anak Adam. Fafadalnahu ala karim mimma khalaqna tabdila, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Ada ayat lagi yang kata Allah, laqad khalaqnal insana bi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah berikan anugerah, diantaranya adalah kita menjadi mulia karena kita ada pembeda di antara ciptaan lain. Kita diberikan Allah akhlak dan ilmu, pikiran, dan kita pun diangkat Allah sebagai khalifah di muka bumi. Dan anugerah lainnya adalah manusia mempunyai potensi mengenal dan mendekatkan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Muqarrabun. Kita di sini insya Allah termasuk orang yang al-muqarrabun. Al-muqarrabun itu adalah orang yang dikatakan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Allah, kemuliaan ini akan sirna apabila kita tidak beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Jelas dan tegas sekali Allah menyatakan firman-Nya. Nah, mungkin pertanyaan kemudian muncul, mengapa ibadah itu hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya adalah
Karena kalau kita tidak beribadah atau menghamba kepada Allah, ia akan menjadi hamba bagi selain Allah. Bisa jadi dia menjadi hamba sesama makhluk, sesama manusia, bahkan dia bisa menjadi hamba dari benda-benda padat yang itu bisa mendatangkan kesyirikan. Contohnya dia sesama hamba kepada kayu, kepada batu dan lain sebagainya. Bila itu terjadi, maka kehormatan atau kemuliaan itu akan sirna. Jadi jangan sampai karena nafsu, karena setan, kita menjadi hina-hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang lagi-lagi Allah tegaskan, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kembali lagi endingnya kepada ayat terakhir adalah la'allakum tattaqun. Jadi bertakwa. Di waktu yang singkat ini ulun menyampaikan satu analogi yang bisa kita ambil petik pelajaran darinya. Allah menciptakan suatu binatang yang sangat menjijikan dan menyebalkan, yaitu adalah seekor ulat. Binatang ulat ini karena sifatnya yang buruk dan jahat, diantaranya itu adalah mempunyai sifat yang rakus. Bapak Ibu sekalian, coba kita lihat tanaman, tumbuhan yang daunnya segar, hijau, akan dimakan ulat seperti di dalam api. Dan apabila ulat itu kita sentuh, kita pun akan merasakan gatal, dan kita pun melihat agak jijik terhadap ulat itu. Nah, namun ternyata di balik ini ada ilmu dan pengalaman yang diberikan ulat yang sangat besar bagi seorang umat manusia. Pengalamannya adalah bahwa betapapun ulat itu mempunyai sifat buruk dan jahat, mungkin berubah menjadi baik, dan bahkan menjadi binatang yang disukai, menjadi kupu-kupu, sesuatu yang sangat indah. Nah, kita pun dulunya sebelum mendapatkan hidayah dari tipologi ulat ini, seperti itulah gambaran kita. Kita datang penuh kemaksiatan, kita penuh kezaliman, keangkuhan, membusungkan dada tetap bersama, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini karena kata Rasulullah, kita itu bukan malaikat. Kita adalah manusia yang wajar salah dan hilang serta membawa dosa. Tapi di sini kata Rasulullah, orang yang beriman itu dia cerdas, yakni berusaha bertobat dan beristighfar.